balik lagi di channel ini dengan aku Faradita di paragraf kedua. Sesuai dengan judulnya, aku bakalan ngebahas tentang prolog. Apa itu prolog dan apakah itu penting dalam sebuah cerita? Bagaimana kamu menuliskan prolognya? Lalu kalau ada prolog, bagaimana dengan epilog? Di sini kita akan ngebahas semuanya. Kita mulai dengan membahas apa itu prolog. Kita samakan persepsi dulu ya. Jadi, prolog itu adalah bagian yang diletakkan paling awal dari sebuah cerita yang bersifat sebagai pembukaan cerita tersebut. Menurutku pribadi, prolog ini adalah hak istimewa dari seorang penulis. Kenapa? Karena di bagian bab-bab selanjutnya, bab 1, bab 2, itu kan kita nulisnya terikat dengan alur dan kerangka. Jadi harus runtut gitu sesuai dengan kerangkanya. Tapi kalau misalnya prolog, kita punya kebebasan untuk menentukan apa yang mau kita masukkan ke dalam prolog ini. Dan setiap penulis itu punya karakter dan perbedaan masing-masing. Bagaimana dia menyajikan sebuah prolog yang menarik dan bisa membangkitkan rasa penasaran pembaca. Banyak yang bilang kalau misalnya 3 bab pertama itu adalah kunci kesuksesan sebuah novel. Karena 3 bab pertama ini sebagai parameter pembaca, apakah dia akan melanjutkan membaca cerita itu sampai habis atau udahan, tutup buku kayak gitu. Itu udah pasti termasuk prolog di dalamnya dong. Nah, di sini aku akan memberikan beberapa alternatif bagaimana kalian menuliskan prolog yang menarik dan bisa menarik minat pembaca untuk membaca cerita kalian sampai habis. Ribet banget kan ngomongnya, ya udah lanjut. Nah, yang pertama itu kamu bisa membuat prolog dengan mengambil sedikit bagian di dalam cerita yang menurut kamu itu menarik dan juga bisa membangkitkan rasa penasaran pembaca. Ingat ya, hanya sedikit dari konflik yang ada. Seperti hanya menyinggungnya saja tapi nggak memaparkannya lebih jauh. Kalau misalnya boleh, aku ambil contoh dari novel aku yang judulnya Sekretariat Mayer. Di situ aku membuat prolog yang menjelaskan bagaimana Sinta selama 3 tahun menjadi pengagum rahasia dari Rama. Di sana aku menjelaskan bagaimana dia ketakutan akan perasaannya sendiri. Dan di bagian paragraf terakhir dari prolog itu, tulisannya seperti gini. Setidaknya itu yang dipikirkan Sinta sebelum ia menyadari jika kenyataan memberikan hal yang sebaliknya. Dengan satu kalimat ini bisa memutarbalikkan penjelasan yang aku bikin dari awal prolog sampai akhir. Dan itu bisa menjadi kunci buat pembaca karena dia akan penasaran bagaimana nanti nasib si Sinta ini. Lalu yang kedua, kamu juga bisa membuat prolog dengan cara membuat perkenalan tokoh dan menyajikan karakternya di sana. Ini adalah hal yang sering aku temuin di novel-novel penulis. Jadi maksudnya kita menjelaskan bagaimana karakter tokoh yang akan kita ceritakan ini gitu. Yang pastinya harus unik dan beda dari yang lain. Seharusnya ini termasuk dalam kategori mudah ya, tapi kesulitannya adalah kita harus bisa mempertahankan karakter yang kita buat dari awal sampai dengan akhir. Termasuk bagaimana nanti sifat karakter ini berkembang. Misalnya dari dia jahat lalu berubah menjadi baik gitu, supaya cerita kalian itu tetap konsisten. Kalau misalnya boleh lagi nih, aku ambil contoh dari ceritaku yang judulnya Sin. Aku emang nggak nulis prolog sih ya, tapi di situ judul babnya Ameta Rinjani, yaitu nama dari tokoh utama wanita. Lalu bab selanjutnya Raga Angkasa, itu adalah nama dari tokoh utama laki-lakinya. Aku menganggap itu adalah prolog karena di situ aku mengenalkan tokohnya, wataknya, bagaimana mereka. Dengan menjelaskan watak 2 tokoh utama ini saja, pembaca pasti bakal merasa tertarik untuk bisa mengetahui bagaimana interaksi keduanya. Lalu yang ketiga, prolog sebaiknya tidak berhubungan dengan chapter selanjutnya atau bab yang ke-1. Itu berhubungan dengan yang aku bilang tadi, prolog bisa diambil dari sebagian kecil konflik yang ada di dalam cerita itu sendiri, yang hanya sekelebat tanpa memasukkan konflik intinya, atau bisa berdiri sendiri, hanya kamu buat sebagai pembuka ceritanya aja gitu. Kalau bersambung ke bab 1 atau bab selanjutnya, itu sudah tidak bisa dibilang sebagai prolog.
Lalu yang keempat adalah jangan buat prolog yang bertele-tele atau terlalu panjang, karena itu akan membuat pembaca merasa bosan. Sebaiknya prolog itu dibuat dengan singkat, padat, dan juga jelas, tidak lebih dari 500 kata. Tapi kembali lagi ke cerita kamu ya. Misalnya kamu membutuhkan prolog atau pembukaan yang isinya rinci, seperti tentang tata surya, tentang dunia, tentang ilmu-ilmu yang harus kalian masukkan sebagai pembukaan. Prolog boleh diperpanjang, tapi prolog itu memang sebaik-baiknya dibuat dengan pendek, singkat, karena prolog itu kayak kunci untuk membuka cerita kamu menuju ke inti konflik yang sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah prolog itu penting? Menurut aku enggak, karena prolog ini bukan hukum wajib yang mengikat kamu untuk membuatnya. Tujuan dari prolog itu adalah membangun rasa penasaran pembaca supaya bisa baca cerita kamu sampai akhir. Lalu setelah kita membahas prolog, ada juga istilahnya epilog. Kalau misalnya prolog itu adalah pembuka dalam sebuah novel, epilog ini adalah bagian penutupnya. Itu berisi intisari cerita, kesimpulannya gitu. Atau bisa juga bagaimana keadaan si tokoh setelah menyelesaikan konflik. Nah, epilog ini sendiri bisa menjadi penting karena di dalamnya berisi klimaks atau cerita akhir dari tokoh yang kalian buat, atau bisa jadi kejutan yang bisa membuat pembaca kalian puas. Epilog ini bersifat kalau misalnya prolog ada, kalian boleh-boleh aja nih nggak bikin epilog. Tapi kalau prolognya nggak ada, epilog ini nggak perlu kalian tulis. Lalu gimana cara bikin epilog? Seperti yang aku bilang tadi, yang pertama, epilog berisi kesimpulan dari seluruh cerita kalian. Ini adalah bagian yang paling sering digunakan juga karena epilog dengan tipe seperti ini berisi tentang akhir dari perjalanan si tokoh kalian. Lalu selanjutnya, epilog juga bisa berisi tentang kilas balik. Artinya, epilog ini berisi pengulangan adegan dari bagian prolog atau pembukanya. Cara ini biasanya digunain kalau kamu membutuhkan penegasan atau pembuktian tentang apa yang kamu katakan di prolog, bahwa pernyataan itu penting untuk membungkus cerita kalian. Lalu selanjutnya, epilog juga bisa berisi sebagai kalimat tanya bagi pembaca. Ini beberapa kali aku lakukan dalam penulisan novel aku. Jadi maksudnya dengan kalimat tanya ini adalah kalimat tanya yang mengundang pembaca untuk memikirkan lagi nih bagian kelanjutannya nih seperti apa gitu. Nah, dengan cara ini juga kita bisa mengikut sertakan pembaca untuk bisa sama-sama berimajinasi bagaimana bagian akhirnya itu. Aku pernah bikin epilog seperti ini di novel scene tapi di versi Wattpad. Yang ngikutin scene dari Wattpad pasti tahu ending di versi Wattpad itu seperti apa. Selain di ending scene, aku juga melakukan hal yang sama di ending shadow. Bagi kalian yang belum baca bukunya, silahkan baca. Oke, jadi kesimpulannya, prolog dan epilog ini tidak bersifat wajib dan tidak harus kamu masukkan ke dalam novel, tapi kamu juga bisa membuat prolog dan epilog untuk memberikan kesan lebih kepada pembaca. Dan yang paling penting, prolog dan epilog ini adalah selera penulis. Kalau penulisnya nggak suka bikin prolog, sukanya langsung masuk ke bab 1, ya nggak masalah. Oke, jadi itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga aku bisa bikin video lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Klik lonceng notifikasi supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!